Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Amsal pasal 28 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Di dalam pasal ini berulang kali mengatakan tentang orang fasik, orang penjahat, perbuatan yang jahat. Ini menunjukkan pada di dunia ini penuh dengan kejahatan. Seperti yang kita hidup di dalam dunia yang kita sekarang. Tetapi hari ini saya membaca satu kata sangat merasakan, terlebih di ayat ke-5, 10 dan 5 dan 10. Di sini mengatakan tentang orang jahat. Ya, jahat yang dimaksud ini adalah kejahatan. Tetapi di dalam teks asli mempunyai makna yang lain, yaitu bencana, malapetaka, penderitaan, kecelakaan. Di pasal ini mengajar kita bagaimana melihat tentang yang dimaksud dengan jahat. Jahat tentu kejahatan manusia, tetapi penderitaan dan kejahatan ikat bersama. Pada saat kita melihat orang dalam kejahatan, dalam malapetaka, dalam dosa, mereka sesungguhnya dalam penderitaan. Loimin. Sesungguhnya Tuhan ingin berkata kepada apa? Menghadapi kejahatan dunia, baik kita dari pengetahuan kita dari Cina, kita sendiri mempunyai konsep sendiri. Kita percaya orang jahat akan mendapatkan balasannya jahat. Kita berkata Allah melihat. Jadi kita mempunyai pandangan yang berbeda tentang orang jahat, yang dimaksud dengan orang jahat. Tetapi kejahatan yang dimaksud di dalam di dunia, dia juga merujuk dunia semua, dari malapetaka dunia. Pada saat ini kita akan menghadapi penderitaan, tapi manusia mempunyai satu masalah. Di manakah engkau Allah? Mengapa engkau mengizinkan penderitaan datang di dalam kehidupan kami? Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengetahui orang jahat, orang berdosa, kejahatan, semuanya ada di dalam iblis. Sesungguhnya kita dah hidup di dunia ini. Setiap hari merupakan peperangan. Ya, kita tentu tahu orang yang jahat akan mendapatkan balasan karena kejahatannya. Tetapi kita, waktu kita menjadi orang yang mencari Allah, kalau kita orang yang mencari Tuhan, kita memiliki hikmat untuk mengerti segala kejahatan, setiap penderitaan latar belakangnya mempunyai konsep Allah sendiri. Dan juga Allah mempersiapkan jalan keluar bagi kita. Dan hari ini jalan yang dikatakan itu apa? Dengan tema di pasal 24 saya berikan tema, walaupun dunia ini jahat, pilihlah untuk hukum dan takut akan Tuhan, pasti akan diberkati. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1 dengan 4 menggunakan satu paragraf di ayat 1 sampai 4 dengan tema berpegang pada hukum merupakan satu, atau peraturan merupakan satu peperangan. Di sini mengatakan tentang juga hukum, seperti di ayat keempat dikatakan orang yang mengabaikan hukum, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Di sini hukum yang dimaksud yaitu Taurat, yaitu pohon kehidupan. Pada saat kita siang malam merenungkan Taurat, peperangan kita bersama dengan orang fasik akan menang. Ini merupakan jalan yang diberkati. Saya menerangkan di pasal Mazmur pasal 1.
Ini sangat berhadapan. Dikatakan ayat pertama, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Kita harus percaya. Kita percaya kalau orang fasik itu akan dihalau. Sepertinya tidak ada orang yang mengejar dia, tetapi dia harus melarikan diri. Mengapa tidak ada orang yang mengejar dia tetapi dia harus melarikan diri? Sebab Allah sendiri akan mengejar dia. Rasa berdosa, penduduran sendiri yang mengejar dia. Kita melihat di dunia banyak orang yang berdosa, bahkan mencuri atau pembunuh. Banyak aja orang bisa merasa itu hal yang normal, tetapi akhirnya akan dikejar. Di sini disebutkan juga dikejar oleh rasa takut, sebab orang yang benar adalah pemberani. Pada saat kita berjalan dalamnya kebenaran, iman kita, keberanian kita akan bertambah. Tetapi bagi orang fasik, ia akan dikejar. Bahkan tidak ada orang yang mengejar dia, tetapi rasa ketakutan mengejar dia, dan juga penyesalan akan mengejar mereka. Ini merupakan satu peperangan. Ayat kedua dikatakan, karena pemerintah negeri banyak penguasa-penguasanya, tetapi karena berpengertian dan pengetahuan tetaplah hukum. Di dunia ini, dalam berpegang pada hukum, kita berpihak di sebelah mana. Di sini sekarang banyak peperangan antar negara dan banyak perdebatan terhadap peperangan ini. Apakah siapa yang pemimpin yang mengakibatkan perang ini, dan apa alasannya untuk perang? Di Amsal memberitahukan karena dikarenakan oleh dosa. Pada saat dosa muncul, maka peperangan muncul, dan makin banyak pemberontak. Ini mengajarkan kita bagaimana untuk tetap aman dan makmur, karena haruslah mempunyai orang yang berpengertian dan pengetahuan, dan juga yaitu orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mengenal seperti dikatakan orang miskin yang menindas orang yang lemah adalah seperti air hujan yang tidak memberi makanan. Orang miskin yang dimaksud di sini miskin tetapi mereka orang kuat. Mengapa orang miskin menindas orang yang lemah? Sebab orang miskin yang mempunyai bagian keberanian atau kekuatan. Ini merupakan menerangkan tentang kejahatan dari seseorang, baik itu kemiskinan dalam rohani atau dalam hal material. Semua mempunyai keperluan sendiri. Jadi kesusahan bukan dalam satu kelompok, tetapi dalam penderitaan mereka mempunyai medan perang masing-masing. Jadi ayat ke-4 merupakan satu kesimpulan. Orang mahalau hukum memuji orang fasik, tetapi orang berpegang pada hukum menentangnya. Di sini pengarang mengembalikan pada kita, berpegang pada hukum merupakan perang yang panjang. Berpegang pada pohon kehidupan merupakan peperangan yang panjang. Dunia mengajar kita untuk menyerah menghadapi kejahatan dunia. Kamu ingin membalas dendam, menghadapi kesusahan dunia. Terhadap Tuhan banyak yang kita tidak mengerti akan Dia, menghadapi yang ketidakadilan perangan dunia. Saudara semua,
Peperangan yang di sini merupakan adalah peperangan dalam pikiran kita. Apakah kita berdiri di pihak pada pohon kehidupan untuk mengampuni, mengasihi, dan keadilan, kebenaran? Atau kita suatu hari kita berjalan dalam hukum, kita merasa kita tidak punya kekuatan, seperti orang yang berpegang pada hukum menentangnya, seperti dia yang berpegang pada hukum, seperti ada peperangan bagi orang yang berpegang, ya, bagi orang yang tidak berpegang pada peperangan akan menentang kita. Tetapi kita harus menjadi orang yang berhikmat untuk memilih, untuk mengambil pilihan, keputusan. Pilihlah berpegang pada hukum. Ayat kelima dikatakan orang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Atau kita katakan di sini baik orang fasik, orang benar, itu merupakan kejahatan. Sesungguhnya mereka dalam malapetaka, penderitaan, dan kesesakan. Mengapa Allah tidak menyatakan keadilannya? Supaya Allah melihat agar kejahatan dan dosa dan penderitaan diikat menjadi satu. Melihat kejahatan dunia, kita akan merasa resah, kita ingin membalas, kita ingin agar Tuhan langsung menghukum orang jahat. Bahkan di dalam harga dunia ini, Tuhan memberitahukan kita sesungguhnya di dunia dipenuhi oleh dosa dan penderitaan. Kita tidak bisa mengambil satu perkara dan berkata, mengapa hal ini terjadi? Tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita harus mencari sampai kepada kesudahannya. Sesungguhnya seluruh dunia dalam penderitaan, dalam kepahitan. Dosa akan membawa pada malapetaka. Jadi kita bertanya, mengapa dosa dan penderitaan terjadi dalam perkara ini? Kita tidak akan mendapat jawaban, tetapi di dalam asal ini memberitahukan kita jawaban. Carilah Tuhan. Pada saat kita mengerti, memahami akan betapa takutnya dosa, dan pada saat kita sungguh mengerti penebusan Yesus Kristus di kayu salibnya, maka kamu akan mengerti hal dunia ini. Pada saat kita bertanya pada Tuhan, mengapa engkau izinkan dosa terjadi di dunia ini, mungkin kita bersamaan waktu kita tidak memahami apa dimaksud dengan keselamatan dan penebusan, harga penebusan atas kayu di salib, Tuhan yang disalib. Dalam penderitaan sesungguhnya Allah menopang, tetapi caranya berbeda. Sering kita berpikir orang jahat di mata Allah, orang benar akan aman, tetapi orang jahat akan menderita. Itu balasan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, kita harus mengerti. Kita harus mengerti keadilan Tuhan, yaitu penebusan dan pengadilan, penghakiman. Orang jahat akan hidup dalam penderitaan, mereka tidak akan mengerti, bahkan akan lebih berbuat jahat. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita di dunia ini untuk terus mencari Tuhan, baik kita dengan dengan ratapan, atau kita seperti Yakub mencari Tuhan. Janganlah menyerah untuk mencari Allah kita. Suatu hari kita pasti akan mengerti. Ayat ke-6,
Lebih baik orang yang miskin bersih kelakuannya daripada orang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Jangan melihat situasi yang sekarang kaya atau miskin. Bersama waktu kita melihat situasi yang demikian, banyak hal kita tidak mengerti. Mengapa orang yang kelakuannya jahat, fasik, mereka diberkati? Mereka yang jalannya berliku-likunya akan mencapai tujuan. Tetapi mengapa orang yang jalannya jujur, yang lurus, mereka akan miskin? Kita harus keluar dari cara pikiran demikian. 7-9 kembali mengatakan tentang Taurat. Orang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul pada pelahap mempermalukan ayahnya. Apa yang bergaul dengan pelahap? Pelahap yaitu mereka yang tidak punya harga diri, tidak berharga. Jangan bergaul dengan orang yang tidak berharga dan tidak ada faedahnya, berguna. Jangan bergaul dengan pelahap, kebanyakan akan mendapatkan kepuasan. Baik kita berpesta pora, di sini mengatakan pelahap juga dengan tentang menebarkan gosip. Kita di pemasaran, kita bukan hanya suka untuk pesta pora makan atau juga suka mendengar desas-desus atau gosip. Ini yang senang kita makan dan minum, pesta pora, tetapi kita harus memilih, berpegang pada hukum pohon kehidupan. 9, siapa memaling telinganya untuk tidak mendengar hukum, juga dosanya adalah kekejian. Kita harus mendengar suara hukum Taurat. Kalau kita tidak mendengar hukum, kita sungguh tidak mengerti firman Allah. Walaupun kita hanya punya penampilan dan kita berdoa, tetapi di sini Allah berkata doanya pun juga merupakan kekejian. Kita harus memilih tadi katakan berpegang pada hukum Taurat merupakan peperangan. Yang kedua dikatakan mengatakan peperangan dalam berpegang pada hukum Taurat. Ini maka kita akan menjadi anak yang berpengertian. Banyak hal di dunia kita tidak mengerti, tetapi hari ini Tuhan kembali memberi semangat bagi kita. Pilihlah untuk berjalan yang lurus, jujur, murni. Pilihlah hukum, untuk memelihara hukum. Tuhan akan melihat. Takut akan Tuhan, sempurna akan diberkati. Di sini dikatakan berbahagialah di ayat 10 sampai dengan 11. Ayat 10 dikatakan di sini orang-orang yang tidak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Ayat 14 dikatakan berbahagialah orang senantiasa takut akan Tuhan. Di sebelumnya dikatakan orang mengejar berkat dunia. Jadi kita akan melihat mana orang yang kaya. Dan juga di sini banyak pilihan. Di media kamu bisa menemukan bagaimana untuk bisa cepat untuk meraih kekayaan atau menanam modal bursa, bagaimana kita untuk cepat kaya raya. Kebanyakan kita dengan keberhasilan dan kekayaan kita ikat menjadi bersama. Tetapi di dalam Amsal terus menarik kita keluar dari cara pandang dunia. Sebab ini merupakan juga bagian dari kejahatan dunia. Kita harus berusaha keluar. Sebab ayat 10 berkata demikian. Dikatakan ada orang akan menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, dan akan jatuh di dalam lubangnya sendiri. Dunia akan terus menggoda.
Hari ini kamu merasa merasa berjalan di jalan yang lurus, tapi besok belum tentu kamu akan terus di jalan yang lurus, sebab akan ada orang yang menyesatkan. Dan di sini berikut dikatakan penderitaan, kejahatan. Kalau kamu melakukan kefasikan, akhirnya kamu sendiri akan terjatuh dalam jalan penderitaan dan bencana. Awalnya kamu tidak merasakan, tetapi pada godaan datang, kita harus berjaga-jaga. Jangan mengira kamu akan berjalan di jalan yang diberkati. Sesungguhnya kamu terjatuh dalam godaan. Kita harus terus berpegang. Orang yang menyesatkan, dia sendiri akan jatuh ke dalam lubangnya. Tetapi hanya orang-orang yang tidak percaya akan mewarisi kebahagiaan atau kebaikan. 11. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin berpengertian mengenal dia. Di sini mungkin dikatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan situasi dikatakan terhadap orang miskin. Seperti di ayat ke-6, orang miskin yang bersih kelakuannya. Di sini dikatakan orang miskin yang berpengertian. Di sini terus mengajarkan kita pada melihat harga-harga dunia. Sesungguhnya orang kaya miskin tidak memperduli, orang berpengertian tidak menghitung berapa kekayaan atau tabunganmu. Tetapi orang pengertian dapat mengenal orang yang kaya, bukan mengenal karena dia bagaimana dia sukses, tetapi bisa mengenal akan betapa kefasikannya, kebebalannya. Jangan memandang orang atau dari segi keuangan, kekayaan. Ayat 12. Orang yang benar menang, tetapi pujian orang yang fasik mendapat kesusahan. Orang yang menyembunyikan diri, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkan akan disayangi. Di dunia ada orang jahat, ada orang benar, tetapi orang fasik pun memiliki jalan keluar, yaitu memilih untuk mengaku dosa. Jangan menyembunyikan kesalahannya dalam keadaan apapun. Dikatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kita harus memilih untuk mengaku akan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan di sini yang kita mengakui, kita yang dimaksud dengan nyadah, yaitu dengan bersyukur. Kita mempunyai anugerah dalam pengampunan pada saat kita memilih jalan demikian. Dikatakan orang yang mengakui dia akan disayangi atau orang yang diberkati. Dalam kekerasan hati kita atau kita tidak bisa untuk mengakui kesalahan kita. Kalau kita terus berkeras hati, kita akan jatuh dalam malapetaka. Malapetaka dan kejahatan. Malapetaka itu dalam satu makna. Jadi kita memilih, carilah takut akan Tuhan. Di sini takut akan Tuhan dalam situasi apa mengajarkan kita. Kalau kita bagaimana kita mengoreksi diri kita, apakah aku takut akan Tuhan? Di sini memberikan petunjuk bagi kita dua. Pada saat kamu menghadapi orang jahat bersukaria, kamu melihat ketidakadilan dunia, melihat seketika malapetaka datang di hadapan kita. Orang yang takut akan Tuhan, yang kita takut itu adalah Allah, yang kita benci adalah kejahatan.
Ini orang yang takut akan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga, jangan membawa seperti hati yang tidak seimbang untuk menghadapi dunia. Kalau kita demikian, maka amarah akan menutupi rasa takut kita akan Tuhan. Ini sering yang kita dalam mengelola keuangan, orang yang takut akan Tuhan bagaimana menghadapi kaya dan miskin. Kita harus tahu orang yang takut akan Tuhan, pandangan kita tidak memandang bahwa orang yang kaya itu diberkati, tetapi yang kita lihat pilih untuk memilih pada hikmat. Jangan menggunakan kekayaan untuk menentukan harga masyarakat atau posisi kedudukan sendiri, harga diri sendiri. Di ayat 16, seorang pemimpin tidak mempunyai pengertian keras penindasan, tetapi orang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Ayat 15, seperti singa meraung dan beruang yang menyerbu, demikian orang fasik memerintah rakyat yang lemah. Ini bukan hanya padamu dan aku, tetapi juga pada para bangsawan, pengusaha, raja, yaitu orang yang membenci pada laba yang tidak halal akan diperpanjang umurnya. Seorang pemimpin, kita tidak pemimpin yang keras. Penindasan ini juga karena tidak berperi kemanusiaan. Orang-orang yang menindas para rakyat menjadikan harta kekayaan rakyat menjadi harta sendiri. Di sini Tuhan memberitahukan dia melihat pemimpin kita harus menjadi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjangkan umur. Kiranya kita menjadi orang demikian, kita menjadi orang yang bisa mengelolakan keuangan seluruhnya dalam kekayaan itu ada di dalam tangan Tuhan. 17-18, lurus, jujur, pasti diberkati. Di sini kembali dikatakan untuk memilih jalan yang tidak bercelah dan yang lurus. Di sini orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Jangan engkau menahannya. Tidak ada orang yang bisa menolong dia. Orang yang menanggung darah orang lain, tidak ada orang yang bisa menolong dia. Janganlah engkau menahannya atau menolongnya. Allah sendiri akan turun tangan Allah, tangan yang adil. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanya akan kenyang dengan makan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Allah melihat kita memilih menjadi orang yang lurus jalan kita atau menjadi orang yang jalan berliku-liku. Kita memilih menjadi orang yang giat, yang rajin, atau hanya mengejar barang yang sia-sia. Di sini terus-menerus kalau kamu memilih A akan ada B-nya. Ini merupakan satu ketetapan. Kita harus tenang, jangan menggunakan cara dunia untuk saling membalas. Amsal membawa satu kesimpulan, hikmat seseorang. Bersamaan diberitahukan kepada umat Allah, kita harus percaya. Terlebih lagi di ayat 20, orang yang dapat percaya mendapat banyak berkat, tetapi yang orang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidak adil, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Dari ayat 19 sampai 22 terus memberikan semangat bagi orang agar kita terus untuk hidup tidak bercela. Kita harus jujur,
kita menjadi orang giat, Tuhan akan memberkati. Dan juga mengajarkan kita untuk jangan tergoda akan harta dunia. Kita banyak godaan, tapi sebab di dunia ini banyak penipuan. Terlebih lagi dalam dalam pengembalaan. Kita mengira kita orang yang jujur, tetapi penipuan dunia ini sangat nyata. Kita jujur, lurus, lebih lagi harus penjagaan kita harus lebih lagi berjaga-jaga. Dan kita berkata, kita tidak bercela atau jujur, aku tidak melakukan kejahatan, tidak menyakitkan orang lain. Ini dari lapis dari kejujuran kita, kebenaran kita. Tetapi di sini mempunyai tahap yang lebih tinggi lagi, ayat 20. Kita harus percaya kalau kita orang jujur mendapat banyak berkat. Saudara semua, dalam hati kita harus tahu sesungguhnya orang yang ingin tergesa-gesa mengejar harta terhadap orang yang jujur itu berlawanan arah. Orang yang jujur, yang murni jalannya, ingin menggantikan orang yang jalannya yang bercela, tidak lurus. Kita harus percaya bahwa Allah akan menyediakan cukup penyediaan Allah bagi kita. Jangan melakukan jalan dunia, jangan mungkin kita harus berhati-hati tujuan dari setiap. Mungkin kamu mengira ini tidak mencelakakan seseorang, tetapi hati-hatilah bahwa itu kemiskinan akan datang, yang mengejar barang sia-sia kemiskinan akan datang. Siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayang dan daripada orang menjilat. Siapa mengeram seperti dikata, orang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa takut kepada Tuhan memberi kepada kelimpahan. Dan siapa percaya kepada hati sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku bijak akan selamat. Kita harus berhati-hati dengan lidah kita, sebab lidah akan menjerumuskan seorang. Yang ditimbul dari kita merupakan adalah kejahatan. Hati-hati dengan lidah kita. Apa yang dipikir dalam hati kita, Allah tahu. Jangan berpikir kita mempunyai bakat pada berbicara kita untuk bersaksi, tetapi kita harus hati-hati dalam hati kita, hati yang jujur, murni, benar. Jangan berpikir maka kalau kamu dalam hatimu ingin terus mengejar loba, maka pertengkaran timbul. Jangan kamu kira tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Sebab di dalam hati kita akan merasa timbul satu keserakahan, seperti saya terhadap istri saya. Kadang timbul juga rasa keserakahan, seperti memilih untuk keputusan. Saya dalam hati saya berkata, mungkin kamu memerlukan banyak uang, tapi saya memilih keputusan. Banyak alasan, tapi kalau hatimu muncul keinginan dimunculkan karena keserakahan, sesungguhnya Allah tahu. Kita harus berhati-hati. Jangan kamu kira apa yang ada dalam hatimu orang lain tidak tahu.
sampai 28. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Kita jangan serakah, tetapi kita juga harus memberi tumpangan bagi orang yang miskin. Ini merupakan jalan yang benar, bukan kita jalan yang jujur terhadap orang sekitar kita. Kita jujur terhadap orang sesama kita, tidak perlu menggunakan banyak alasan untuk mendandani diri sendiri. Kerjakanlah dengan tanggapilah dengan tindakan, dengan kelakuan. Orang yang fasik mendapat kekuasaan menyembunyikan diri. Ya, pada saat orang fasik bangkit, maka dikatakan orang ini akan menyembunyikan diri. Yang dimaksud yaitu orang tidak mau melihat lagi. Jadi jangan kita fokus pada orang fasik, mereka, sebab jika mereka akan binasa, maka jumlah orang benar akan bertambah. Di masa kesesakan, jangan kita tertuju pada bangkitnya orang-orang fasik, tetapi kita harus percaya orang yang berpegang pada hukum Allah, orang yang memilih pada pohon kehidupan, orang yang takut akan Tuhan, pasti akan bertambah jumlahnya. Ini janji Allah yang diberikan kepada kita. Kita terus mengikuti Allah. Di dalam peperangan hukum ini, kita bertentangan dengan kejahatan dunia, tetapi kita bukan melihat pertikaian atau peperangan dunia ini, tetapi peperangan kita yaitu berperang untuk berpegang pada hukum Taurat. Orang benar akan bertambah, kiranya kehendak Tuhan terjadi pada orang-orang fasik. Apa sih ngomongnya cepet banget? Apa sih?
hukum Tuhan. Tuhan, setiap hari Engkau menggunakan hukum menuntun jalan kami. Di dalam 25 tahun Gereja 611, firman-Mu Tuhan, seperti janji-Mu, terus menuntun kami, menuntun setiap saudara-saudari, setiap rekan kerja, para imam untuk menuju jalan yang diberkati, negeri yang diberkati. Mari kita bersyukur, kita memberikan pujian, kita bersama, kita berdoa. Tuhan, berterima kasih bagaimana Engkau memberi tempat bagi gereja satu persatu Tuhan dalam Tuhan-Mu di mana hidup sampai Tuhan, kami berterima kasih setiap hari Engkau menggunakan firman-Mu menjadikan lampu di pelita bagi jalan kami, terang bagi jalan kami, mengutuk petunjuk Allah dan pohon ayat Tuhan untuk terus berjalan. Setiap hari kami di sini, kami menyalakan lampu bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih sehingga hidup kami bisa selaras dengan Engkau dan kembali seluruh gereja terus menerus untuk terus maju. Tuhan, kami berterima kasih kiranya firman-Mu berharga, hukum-Mu berharga, dan juga hukum Taurat yang kami tahu siang malam, yang kami renungi, sehingga itu merupakan berkat Tuhan. Kiranya kami siang malam pun merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami menjadi orang yang diberkati. Di dalam ayat dikatakan takut akan Tuhan, yaitu orang anak yang berpengetahuan. Kita di sini bersama merenungkan, atau 2-3 orang satu kelompok bersama kita berdoa. Kita berdoa untuk memelihara hukum dan hukum Taurat. Kita bisa berdoa untuk kehidupan kita. Kita masuk ke dalam berkat Tuhan, masuk di dalam hikmat ini. Kita harus menjadi pohon kehidupan. Mari bersama kita berdoa.
Tuhan, jaga hati kami agar jangan meremehkan, jangan menghina firman Allah, agar kami tidak meremehkan hukum Taurat Allah, agar kami jangan menjadi orang yang tidak mendengar. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mendengar dan memahami firman-Mu, hukum-hukum-Mu. Tuhan, mohon Engkau dengar doa kami. Engkau datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakan hukum Taurat. Tuhan, kiranya kami sungguh-sungguh berpegang pada hukum Taurat, mendengar dan melihat. Tuhan, buka telinga kami agar kami mendengar dan mengerti akan hukum Taurat, sehingga kami menjadi orang yang berpengertian. Seperti yang Engkau katakan, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Hukum-Mu adalah kasih, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti akan hukum-hukum-Mu dan juga menjadikan orang yang mencari Tuhan. Saudara-saudari semua, dalam Alkitab di sini dikatakan ayat 13 sampai 26. Di sini dikatakan tetapi ya, siapa mengakui dan meninggalkan akan disayangi. 16. Tetapi orang yang membenci laba akan yang tidak halal memperpanjang umurnya. Di sini banyak kata tetapi. Pada saat kita berpegang pada hukum Taurat, ini janji Allah kepada kita. Mohon Tuhan menolong kita agar berpegang pada janjinya. Dan mari kita berdoa. Ada kata tetapi gitu. Aku menjadi orang yang jujur. Aku tidak mau menjadi orang yang jujur. Aku mau percaya pada Tuhan. Aku pasti akan diberkati. Mari kita berdoa, katakan dalam ini kata-kata yang mempunyai kata tetapi sebagai doa kita. Berbahagialah Afri menjadi orang yang takut akan Tuhan. Afri. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau di dalam janji-Mu penuh dengan janji Engkau. Kami tidak kasar pada saat membaca firman-Mu Tuhan, kami pasti akan mendapat kekuatan. Hidup kami pasti akan diberkati. Tolong kami Tuhan dalam hidup kami, bukan hanya membaca firman, tetapi juga kami bisa berpegang dan melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi anak berpengetahuan. Kami perlu akan Engkau Tuhan. Mari kita bersama kita menanggapi Tuhan Allah kita. Dapat berkata
saudara semua, bagi kita menjadi anak yang berpengetahuan, yaitu orang yang memelihara hukum. Hukum di sini adalah hukum Taurat, yaitu pohon kehidupan. Mari saudara kita berpegang, kita mengambil keputusan, kita bawa Alkitab kita bersama, katakan Tuhan, Tuhan aku bersedia membaca firman-Mu. Bahkan kami tetap berpegang dan melakukan. Kita lakukan tanda kita waktu kita berpegang pada Alkitab kita, terus berdoa, kita berjalan di jalan yang kita katakan pada Tuhan, aku berpegang pada firman-Mu, berjalan dalam pohon kehidupan, kiranya Engkau memberi kami lebih lagi merindukan kerinduan, kehausan akan firman-Mu. Kita bersama, kita berdoa. Semakin rindu akan firman-Mu, Tuhan, kami bersyukur dan Tuhan, tolong kami agar siang dan malam selalu merenungkan firman-Mu, agar kami tetap berpegang dan berjalan menurut firman-Mu, Tuhan. Hukum-hukum-Mu, Tuhan, tolong kami tidak mampu, tapi Tuhan mampukan kami, Tuhan, tolong kami. Hari ini kita berpegang pada tentang kita ada hukum Tauratnya Tuhan. Kita berdoa untuk masyarakat kita, negara kita, para pemimpin, penguasa negara kan kita. Di sini seperti singa meraung atau beruang yang menyerbu, demikian orang fasik memerintah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci labat yang tidak halal memperpanjang umurnya. Kita berpegang pada Taurat kita harus orang-orang yang dibawa yang dalam pohon kehidupan. Bagi masyarakat kita, negara di bumi, berdoa untuk para pemimpin di bumi ini agar dia tahu orang yang mencari Tuhan, yang berpegang pada hukum Taurat adalah orang yang berpengertian. Dengan demikian maka negaranya akan selamanya, akan panjang umurnya. Dengan kita bersama berdoa dalam Roh Kudus, kita berdoa.
Ya, hari-hari yang akan datang, hari penghapusan ragi untuk menyambut hari raya Paskah kita. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, siapapun pemimpin penguasanya Tuhan, penguasa yang adil, raja yang adil, Tuhan Allah yang memerintah. Pohon kehidupan harus menyebarkan kekuatan untuk menyembuhkan. Pada saat kita katakan peperangan, mari kita dengan kebenaran berikat pinggang. Kita masuk di dalam peperangan Tuhan ke dunia yang kekuasaan kejahatan ini. Ini masa yang kejahatan, yang jahat, yang menguasai. Tapi mohon keadilan Tuhan dinyatakan di atas bangsa-bangsa. Keadilan Tuhan kau nyatakan di pada bangsa, berkuasa atas bangsa-bangsa. Dara bara 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 dari dora bara. Tuhan, Engkau yang menyelamatkan. Engkau raja dunia ini lemah. Raja dunia melakukan kekejian, melakukan yang kekejian bagi Tuhan. Tapi Tuhan, kami tidak mau, kiranya Yesus, Raja yang kebenaran, Engkau berkuasa. Mari kita berdoa para pemimpin negara kita, memilih pohon kehidupan, memilih hukum dan damainya, kebenaran dan damainya Tuhan. Tuhan menandai sebab kita adalah orang yang berpegang pada hukum. Kami mendengar hukum-Mu. Engkau juga mendengar doa kami ya Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin, untuk bangsa, pada raja-raja penguasa di bumi ini Tuhan. Kita bersama di sini berperang untuk Allah berkuasa di atas dunia ini. Hentikan segala peperangan. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau yang ambil alih. Hentikan peperangan di dunia ini Tuhan. Tegakkan keadilan-Mu, tegakkan kebenaran-Mu Tuhan di dunia. Tuhan, doa kami Engkau dengar, sebab kami mendengar hukum-Mu. Kami orang yang mencari Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami di sini
berdoa untuk masyarakat, untuk negara kota kami. Mohon Tuhan Engkau dengar. Aku juga dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang. Orang yang jujur pasti akan diberkati. Orang yang yang jujur akan banyak berkatnya. Yang membantu orang miskin tidak akan kekurangan. Kiranya kita yang percaya, kiranya Tuhan kita menjadi orang yang diberkati. Orang yang percaya pada Tuhan akan diberi kelimpahan. Kiranya Tuhan, kita dalam Tuhan tidak kekurangan. Orang yang memberikan kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Kita sebagai orang yang bisa membantu orang yang miskin, dan juga kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kiranya diberkati perekonomian kita di bawah pohon kehidupan. Kita tidak kekurangan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.